Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anakku, kita berjumpa kembali. Ini pertemuan dengan ibu yang kedua kalinya. Mudah-mudahan anak-anakku berada dalam kondisi sehat, keluarga juga sehat seluruhnya. Sekalipun kita berada dalam kondisi wabah seperti ini, tidak menjadikan kita lemah, tidak menjadikan kita turun semangat untuk terus mengkaji ilmu. Salawat serta salam semoga senantiasa terus tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku, seperti ibu yang katakan tadi, bahwa sekalipun kita berada dalam kondisi wabah seperti sekarang ini, jangan sampai membuat kita turun semangat mengkaji ilmu. Nah, ini ada kaitannya dengan bahasan kita kali ini. Kita akan membahas tentang keutamaan ilmu. Kita sudah mengetahui bahwasannya ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwa thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Nah, kewajiban berarti suatu perkara yang harus dilaksanakan. Ketika tidak dilaksanakan maka hukumnya berdosa. Nah, bagaimana keutamaan ilmu dalam Islam ini? Ibu ingin mengkaitkan dengan penciptaan kita sebagai manusia, di mana penciptaan kita sebagai manusia ini Allah iringi dengan diberikannya potensi. Jadi setiap manusia itu memiliki potensi kehidupan. Pertama, dia memiliki kebutuhan jasmani. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya. Ada kebutuhan untuk makan, minum, kemudian juga berpakaian, dan kebutuhan jasmani yang lainnya. Yang kedua, Allah memberikan potensi berupa naluri. Ada naluri beragama. Jadi manusia itu ingin mensucikan sesuatu, ingin menyembah sesuatu yang dia anggap lebih kuat dari dirinya. Kemudian yang kedua, naluri mempertahankan diri. Ini biasa terkait dengan mempertahankan jiwanya atau mempertahankan egonya, eksistensi dirinya. Yang ketiga, naluri untuk merajut kasih sayang. Nah, ini terkait dengan hubungan lawan jenis atau hubungan dalam keluarga. Misalnya rasa sayang seorang ibu kepada anaknya dan sebaliknya. Nah, tentu potensi tadi baik berupa kebutuhan jasmani maupun naluri itu membutuhkan pemuasan, harus dipenuhi. Karena kalau tidak, maka ujungnya manusia akan mengalami kesengsaraan. Dia akan gelisah kalau nalurinya tidak terpenuhi dan dia akan meninggal dunia, akan mati ketika kebutuhan jasmaninya tidak terpenuhi. Salah satu contoh, seorang penduduk di wilayah Banten akhir-akhir ini, dia kedapatan meninggal. Kenapa? Karena dia tidak makan beberapa hari. Dia hanya meminum air minum dari galon saja. Nah, berarti kan ada kebutuhan jasmani yang tidak terpuaskan. Dan kita bisa melihat akibatnya apa? Yaitu menyebabkan kematian. Nah, namun anak-anakku perlu diperhatikan bahwa ketika pemuasan berbagai kebutuhan ini diserahkan kepada manusia terkait caranya, sudah pasti akan menimbulkan kerusakan, kekacauan, bahkan kebinasaan. Misalnya, ketika seorang manusia butuh makan, tapi ia tidak punya sesuatu di rumah untuk dimakan, maka manusia tersebut akan mencari makanan di luar. Dia akan mencari makan di warung, kemudian tanpa membayar misalnya. Nah, itu akan memunculkan kekacauan. Atau bisa saja dia mencari makanan di hutan, kemudian mendapati makanan yang sebetulnya beracun, tapi dia tidak tahu, maka dia memakannya.
akibatnya dia pun akan mengalami keracunan dan bisa jadi menghantarkan pada kematian. Nah, jadi apabila pemuasan kebutuhan ini diserahkan kepada manusia, maka akibatnya akan memunculkan kerusakan. Contoh lain, manusia itu memiliki naluri untuk menjalin kasih sayang, naluri biologis. Nah, tapi ketika naluri ini muncul pada manusia dan butuh pemuasan, kemudian diserahkan kepada manusianya sendiri, akibatnya akan muncul kerusakan. Contohnya, kita bisa melihat saat ini banyak sekali terjadi aborsi misalnya. Itu salah satu akibat dari sepasang manusia memuaskan nalurinya dengan cara yang salah. Munculnya tindak kejahatan seksual, nalurinya muncul ingin dipuaskan, tapi dia tidak memiliki istri misalnya, kemudian dia memuaskannya kepada perempuan yang tidak sah secara ikatan pernikahan. Itu beberapa contoh ketika pemuasan kebutuhan tadi diserahkan kepada manusia. Nah, anak-anakku, ketika manusia memuaskan kebutuhannya tadi, tentu sebetulnya akan membutuhkan aturan. Hanya aturan seperti apakah yang akan mendatangkan kemaslahatan, mendatangkan kebaikan kepada manusia. Tadi digambarkan kalau diserahkan kepada manusia akibatnya sangat-sangat rusak. Nah, sehingga karena kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aturan itu pun harus berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah yang paling memahami hakikat manusia itu sendiri. Nah, namun ternyata aturan dari Allah itu kan tidak langsung turun kepada kita. Semua aturan Allah tadi tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah yang dibawa oleh Rasulullah SAW dalam berbagai hadis, dalam berbagai ayat. Nah, sehingga dari situlah para ulama kemudian menghasilkan berbagai hukum syara atau aturan Islam. Tapi aturan tersebut tentu akan sangat banyak jumlahnya dan kita hanya mengetahuinya sedikit. Untuk itulah pentingnya ilmu bagi kita. Kalau kita ingin memuaskan kebutuhan kita dengan menghasilkan kemaslahatan, kita akan membutuhkan ilmu tentang agama kita, ilmu tentang aturan Islam. Nah, disinilah urgensinya Allah dan Rasulullah mewajibkan kaum muslimin untuk menuntut ilmu. Apalagi Allah pun sudah menjanjikan naiknya derajat seorang manusia yang dia beriman dan senantiasa menuntut ilmu, ditinggikan derajatnya dibandingkan manusia yang lainnya. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang Bu sampaikan tadi, anak-anakku akan semakin giat menuntut ilmu, semua ilmu yang bermanfaat, baik ilmu agama maupun ilmu keduniaan. Itu barangkali yang bisa Ibu sampaikan. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.